Perkenalkan, nama saya Mutanus Dirwindira, saya dari kelas 10J. Pada kali ini saya akan menjelaskan dua perkembangan demokrasi, yaitu perkembangan demokrasi pada masa Orde Baru dan perkembangan demokrasi pada era reformasi. Yang pertama, perkembangan demokrasi pada masa Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, demokrasi Pancasila diartikan sebagai sistem demokrasi yang sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Namun, pada kenyataannya, demokrasi pada masa ini lebih bersifat otoriter dan terbatas. Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem yang disebut demokrasi terpimpin yang mengedepankan stabilitas politik dan keamanan negara di atas kebebasan politik. Beberapa ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru antara lain: yang pertama, partisipasi terbatas. Pemilu dilaksanakan tetapi dengan pengawasan ketat oleh pemerintah. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan berpusat di tangan presiden dan pemerintah, dengan sedikit ruang dibagi kebebasan sipil dan media. Yang keempat, pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Fokus utama Orde Baru adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial yang didukung oleh kebijakan ekonomi yang pro investasi dan pembangunan infrastruktur. Kemudian, yang kedua, demokrasi pada era reformasi. Setelah tumbangnya Soeharto pada tahun 1999, Indonesia memasuki era reformasi yang dibawa perubahan besar dalam sistem politik dan demokrasi. Era reformasi memperkenalkan demokrasi yang lebih terbuka, lebih inklusif, dan lebih menghargai hak asasi manusia. Jadi beberapa ciri-ciri utama demokrasi di era reformasi antara lain. Yang pertama, peningkatan kebebasan politik. Kebebasan berpendapat dan kebebasan media lebih terbuka. Partai politik berkembang dengan banyaknya pilihan bagi rakyat untuk memilih. Yang kedua, pemilu langsung dan demokrasi multipartai. Pemilu diadakan secara langsung untuk memilih presiden dan anggota legislatifnya, memberikan rakyat suara yang lebih langsung dan memilih pemimpin mereka. Yang ketiga, desentralisasi kekuasaan. Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayah masing-masing dengan tujuan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Yang keempat, reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Upaya besar dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum, menguatkan lembaga-lembaga negara yang independen, dan memberantas korupsi melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Perbandingan dari kedua perkembangan demokrasi di atas, yang pertama itu sistem politik. Pada masa era Orde Baru, demokrasi yang diterapkan lebih otoriter dan terkendali, dikenal dengan demokrasi terpimpin. Sedangkan pada era reformasi, demokrasi lebih terbuka dan multipartai yang dengan kebebasan politik yang lebih jujur dan luas. Yang kedua, partisipasi politik. Pada masa era Orde Baru, partisipasi politik terbatas. Pemilu tetap ada, tetapi partai politik sangat dibatasi dan dikontrol oleh pemerintah. Sedangkan pada masa era reformasi, partisipasi politik meningkat signifikan. Banyak partai politik bermunculan dan rakyat dapat lebih bebas berpartisipasi dalam pemilu, termasuk dalam memilih presiden secara langsung. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan media. Pada masa era Orde Baru, kebebasan berpendapat dan media sangat dibatasi. Pemerintah mengontrol media massa dan mengekang kebebasan berekspresi untuk menjaga stabilitas dan mendukung kebijakan pemerintah. Sedangkan pada masa era reformasi, kebebasan berpendapat dan media diperluas. Media massa menjadi lebih bebas dan menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Yang keempat, kekuasaan. Pada masa era Orde Baru, kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soeharto dan pemerintahannya. Semua keputusan politik dan ekonomi berada di tangan pemerintah pusat dan terkontrol terhadap
terhadap oposisi serta kebebasan politik sangat kuat. Pada masa era reformasi, kekuasaan lebih terdistribusi dengan sistem yang lebih desentralisasi, memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintahan daerah. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga lebih jelas dan dijaga. Yang kelima, pemerintahan dan hukum. Pada masa era Orde Baru, pemerintahan cenderung otoriter dengan sedikit pengawasan dari lembaga-lembaga negara. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi cukup tinggi, meskipun stabilitas politik dan ekonomi seringkali dijadikan prioritas utama. Sedangkan pada era reformasi, pemerintah lebih terbuka dan lebih diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Reformasi hukum lebih mendalam meskipun tantangan besar masih ada dalam pemberantasan korupsi. Yang keenam, ada ekonomi. Pada masa era Orde Baru, fokus utama pada pembangunan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Walaupun ekonomi tumbuh, ketimpangan sosial dan korupsi tinggi. Sedangkan pada masa era reformasi, ekonomi tetap menjadi prioritas, namun dengan pendekatan yang lebih mengutamakan pemerataan, transparansi, dan pemberantasan praktik korupsi. Ada penekanan pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Yang ketujuh, stabilitas dan keamanan. Pada masa era Orde Baru, stabilitas politik dan keamanan sangat ditekankan dengan tindakan tegas terhadap oposisi, tindakan represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam pemerintahan seperti mahasiswa dan aktivis. Sedangkan pada era reformasi, meskipun stabilitas dan keamanan tetap penting, era reformasi lebih menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengawasan terhadap lembaga-lembaga keamanan, dan aparat penegak hukum lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir, ada desentralisasi. Pada masa era Orde Baru, pemerintahan lebih berpusat terhadap kekuasaan yang hampir sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan pada era reformasi, pemberian otonomi daerah lebih besar, memungkinkan daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri dengan tujuan memperbaiki pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Alasan mengapa era Orde Baru tidak bertahan lama, yaitu disebabkan oleh kombinasi dari kegagalan ekonomi, ketidakpuasan politik, korupsi yang meluas, pengendalian yang ketat terhadap kebebasan politik, dan protes besar dari masyarakat yang menginginkan reformasi. Ketika tekanan semakin besar dan Soeharto kehilangan dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun internasional, sistem pemerintahan Orde Baru akhirnya runtuh pada tahun 1998.